Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sehat ini adalah nikmat yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Kita tidak bisa beli kesehatan dengan uang, tapi malah sebaliknya, kita habiskan uang untuk kesehatan. Ya. Ini betapa mahalnya sehat itu. Ya. Jadi kalau kita bersyukur, ya, maka Allah akan tambahkan hasilnya. Ya. Kalau kita kufur, ya, kalau kafartum, inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi syarat daripada ditambahnya nikmat itu adalah dengan kita bersyukur. Baik para teman sekalian, saya akan membahas pada kali ini 5 rahasia Ramadan, ya, 5 rahasia puasa Ramadan yang penting untuk sama-sama kita ketahui. Ya. Puasa Ramadan ini adalah salah satu syiar daripada agama Allah. Jadi kalau kita bicara rukun Islam, ada berapa? Bukannya bertambah. Ada 5. Ya. Di antaranya adalah shaum. Ya. Dan kalau kita lihat semuanya ini itu ramai-ramai. Syahadat, orang masuk Islam ramai-ramai enggak? Ramai-ramai. Salat ramai-ramai enggak? Barusan kita sholat zuhur berjamaah ramai. Puasa ramai enggak? Oh ramai, buka puasa bersama, sahur bersama. Ya. Lalu apa lagi? Haji, zakat ramai-ramai juga, orang bayar zakat ramai-ramai. Lalu haji apa lagi? Orang haji satu orang dia tidak sekampung. Nah artinya apa? Kalau kita lihat dalam rukun Islam kita itu, maka yang penting-penting daripada ajaran agama kita ini dilaksanakan secara berjamaah, ya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa ma tu'adzib sa'alallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, demikianlah perintah Allah dalam bahasa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hati, ya. Jadi kita harus mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk dalam bulan Ramadan ini. Ya. Salah satu bentuk syiar apa? Kultum ini. Ya, kultum zuhur apa? Kultum kuliah terserah antum ya. Kuliah zuhur, kuliah tarawih, kuliah subuh itu salah satu syiar. Ada masjid yang tidak ada kuliah tarawih, dia protes. Ya, sama jamaah, gimana ini kita syiar kita ini masa nggak ada? Udah Ramadan sekali setahun, ya masa sepi-sepi aja gitu kan. Nah, jadi ini syiar, ya. Dan salah satu bentuk syiar itu adalah apa? Adalah memasang spanduk, ya. Contohnya ini, ya. Nah, ini pasang spanduk kiri kanan, ya. Nah, jadi contoh bagaimana kita merayakan atau menyambut Ramadan dengan gembira, ya, dengan kita pasang spanduk, ya, ini di kiri dan di samping, ya. Contoh saja, ya. Nah, hendaknya juga di rumah-rumah kita seperti itu. Siapa di sini yang di rumahnya dipasang spanduk Ramadan? Angkat tangan. Angkat tangan, coba. Mana syiarnya? Ya. Pulang dari sini langsung pesan spanduk, tempel di pagar rumah, ya. Ini saya pasang kiri kanan di rumah saya ini. Kenapa? Karena depan jalan, samping jalan, dua-duanya kelihatan. Ya, syiar. Masjid saya pasang gede 4x3, syiar. Ya. Nah, jadi apa? Artinya kita menyambut Ramadan ini dengan gembira. Ya, termasuk kita melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan
Kenapa hari sholat muslimin seperti itu? As-salawatul khamsu, al-jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, mukaffaratun ma bainahunna idza sulibat al-kabairnya. Jadi sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya, itu adalah penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Jangankan dosa dihapuskan, utang aja dihapus, senangnya tampung. Ya, kita berutang sama orang, tentu dia datang orang itu, Pak, mulai besok utang Bapak saya hapuskan. Bapak nggak perlu lagi berutang ke saya. Udah senang banget tuh. Ya. Atau ada orang yang punya penyakit kanker misalnya, lalu dia berobat, setelah 3 bulan dokter mengatakan alhamdulillah penyakit bapak hilang, artinya dihapuskan oleh Allah SWT, hilang. Wah, itu luar biasa, itu senang itu. Ya, mungkin bisa dibikin kenduri di rumah ya. Itu baru yang sifatnya dunia. Ini akhirat, dosa dihapuskan. Bayangkan. Ya, makanya tidak ada orang yang tidak gembira dalam menyambut bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Dosanya dihapuskan. Ya. Nah, jadi ada 5 rahasia tadi bulan Ramadan. Rahasia yang pertama adalah apa? Kegembiraan atau kebahagiaan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi bisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, kegembiraan pertama adalah ketika berbuka. Coba, ada nggak orang yang berbuka sedih? Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Begitu buka, menu bukanya berapa? 2, 3, 4, apa 5? 10. Semua dibeli kan untuk buka. Sangat gembira, ramai itu. Orang jual-jual bukaan ramai. Gembira, apalagi kumpul, waduh, itu luar biasa. Jadi hadis mengatakan gembira ketika berbuka. Jadi kalau kita mau banyak-banyak gembira, banyak-banyak puasa aja. Jadi pas bukaannya gembira terus gitu ya. Ya gitu. Yang kedua apa? Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sesuatu yang pasti kita akan alami, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melalui yang namanya proses kematian. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Cuman persoalannya orang yang beriman yakin setelah mati akan bertemu dengan Allah. Orang kafir enggak yakin. Orang kafir bilang setelah mati ya sudah selesai. Ada yang bilang reinkarnasi, ya. Ada yang bilang jadi hewan, macam-macam. Ya. Tapi kita orang yang beriman meyakini setelah kita nanti wafat, dikubur, maka kita akan menjalani proses alam yang lain, yaitu alam barzakh. Ya. Rahasia kedua adalah digandakan pahalanya. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu digandakan pahalanya. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ya, kullu hasanatin bi alfi amsalha. Ya. Jadi bagi setiap kebaikan ada 10 pahalanya. Ila 700 difin, sampai 700 kali. Ya. Itu setiap kebaikan. Al-Baqarah 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil
misalnya orang yang berinfak itu seperti satu bulir tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji, 700. Ya. Tetapi di dalam hadis itu dikatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana anzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah mengatakan seperti itu. Jadi pahala puasa kita ini bisa 700.000, bisa 7 juta kali, bisa 7 miliar kali, ya tergantung level makom puasa kita. Ya, betapa banyak orang yang puasa cuma lapar saja, lapar dan haus saja. Ya, betapa banyak. Kenapa? Karena tidak menghadirkan keutamaan puasa, sifat-sifat puasa, niat puasa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis kan jelas itu, Bukhari Muslim itu ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, ya, wa ihtisaban dan penuh pengharapan hanya Allah saja yang akan membalasnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, jadi apa? Ini luar biasanya pahala Ramadan ini. Maka jangan kita lewatkan. Ya, kita terus berusaha untuk kita bisa mengejar Ramadan tahun ini dengan keutamaan-keutamaan di atas. Rahasia yang ketiga, melatih kesabaran. Ramadan melatih kesabaran. Dalam sebuah hadis dijelaskan as-sabru nisfu iman. Sabar itu adalah setengahnya. Ya, jadi kalau orang beriman nggak sabar, nah itu dipertanyakan. Orang beriman tapi nggak sabar, nggak bersabar dalam kehidupannya, itu dipertanyakan. Kenapa? As-sabru nisfu iman. Ya. Yang namanya kesabaran itu setengah daripada keimanan. Dan as-syam nisfu sabr. Puasa itu setengah daripada kesabaran. Coba bayangkan. Ya. Jadi kalau kita mau banyak-banyak sabar, ya berlatih dengan banyak-banyak puasa. Ya, puasa paling baik apa? Puasa paling hebat apa? Puasa Daud. Saya pun belum mampu saya puasa Daud. Ya. Tapi itu tadi untuk melatih kesabaran kita dengan banyak-banyak puasa. Ya. Coba bayangkan ya, siang-siang kita tahu lapar ya. Di rumah ada makanan enak, tapi kita sabar untuk tidak makan. Sabar sampai nunggu sampai siang, sampai sore. Bayangkan. Itu latihan yang luar biasa. Jadi kalau kita nanti lulus dalam Ramadan ini, maka nanti di luar Ramadan, ketika kita melihat apa yang tidak boleh oleh agama, kita tidak akan sentuh. Kenapa? Sama seperti tadi kita. Wah, enak ini ada sop misalnya. Puasa. Ya, karena keimanan nggak jadi makan, padahal makan itu halal. Di luar Ramadan halal, tapi ketika Ramadan dilarang, maka menjadi ditinggalkan. Ya. Nah, jadi bagaimana Ramadan yang berhasil? Ramadan yang berhasil sederhana ukurannya. Di luar Ramadan, sifat-sifat Ramadan dibawa keluar Ramadan. Nah, itu baru mantap. Ya, hadis daripada Mas'ud. Ya. Nah, rahasia yang keempat adalah kebahagiaan Allah, ibadah Allah. Ya. Di sini dalam hadis qudsi Allah berfirman, Allah berkata ya malaikat, wahai malaikat, undur ila abdi. Lihatlah hambaku, kata Allah. Apa yang dilihat daripada hambaku itu? Tarkuhu syahwat wal lazat wa syarab wa ta'am min ajli.
hamba-hambaku itu, wahai para malaikat, lihat hamba-hambaku itu, jemaah masjid Al-Hidayah BCC, lihat hambaku-hambaku yang ada di majelis itu, majelis zuhur itu. Mereka puasa, mereka tinggalkan makannya, tinggalkan minumnya, tinggalkan kelezatannya, tinggalkan syahwatnya. Kata Allah, min ajli, karena aku, kata Allah. Jadi nanti para jemaah sekalian, kita ini dibanggakan Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Kalau malaikat-malaikat disuruh, malaikat sujud, malaikat ruku. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah. Tapi manusia ini punya nafsu, itu dia. Makanya kalau manusia itu beriman dan bertakwa, dia lebih mulia daripada malaikat. Rasulullah itu lebih mulia daripada Jibril. Kenapa? Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bisa. Ya. Sama pun kita manusia. Kita kalau kita beriman dan bertakwa, maka kita akan lebih mulia daripada malaikat. Jadi bayangkan dalam suatu majelis malaikat, misalnya ini malaikat, lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, lihat tuh, ya jamaah masjid Al-Hidayah, mereka puasa, mereka tinggalkan makan, minum, lezat dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Dibangga-banggakan kita yang berpuasa itu oleh Allah SWT. Dan makanya kita harus harus terus pertahankan, kita istiqomahkan ibadah puasa ini. Karena puasa ini dari sisi apapun baik. Dari sisi kesehatan bagus, bikin sehat. Ya, dari sisi apa lagi? Dari sisi emosi bagus, mengendalikan emosi. Dari sisi pikiran bagus, ya, untuk melatih pikiran kita jernih. Ya, sisi apa lagi? Sisi sosial bagus, ya. Kita banyak di bulan Ramadan, kita banyak membantu orang, apalagi banyak. Ya. Lalu yang kedua, hadis yang kedua, ini saya baca artinya saja. Sesungguhnya setan masuk ke dalam diri manusia itu lewat pembuluh darahnya. Maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar. Jadi kalau kita kenyang, jamaah sekalian, kalau kita kenyang, risikonya setan itu gampang masuk sebenarnya. Pertahanan kita itu lemah sebenarnya kalau kita kenyang. Dan kalau sudah urusan perut selesai, yang di bawah perut minta. Ya. Jadi nafsu terberat itu adalah perut dan bawah perut. Itu kalau kita bisa kendalikan, masya Allah, qad aflahal mu'minun disebutnya. Ya, orang yang dapat mengendalikan nafsu perut dan nafsu bawah perut, tempatnya di mana? Surga di mana? Firdaus. Tapi tidak mudah. Tidak mudah. Coba bayangkan kalau antum baca koran atau baca berita apa gitu ya. Ada orang kemudian berzina digerebek gitu ya, ketangkep gitu, masya Allah. Ada orang yang seperti itu. Ada yang halal di rumah, mencari yang haram di luar rumah gitu. Ya itu tadi. Ya, mungkin sudah kenyang, terlalu kenyang, apalagi kenyangnya dari harta haram, ya kan? Korupsi, kolusi, malahin orang, manipulasi. Kenyang dari harta haram, perutnya terpenuhi dari harta haram, turun ke bawah perutnya juga mencari yang haram. Nauzubillah. Ini zaman sekarang kita harus betul-betul bentengin ini, bentengin. Ya. Bagaimana caranya supaya setan itu nggak gampang masuk lewat pembuluh darah kita? Saya dulu punya teman, ya. Waktu saya dulu kuliah dulu saya sering itikaf. Saya punya teman, itu orangnya itu apa? Kalau setiap ketemu sama saya, zikirnya selalu apa? Allah, Allah, itu aja.
Kalau kita kan masih la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, dia mah enggak Allah 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 Allah, Allah. Gitu aja terus. Saya tanya, Pak, kok zikirnya Allah Allah terus? Nggak ada subhanallah alhamdulillah Allah Allah. Apa dia bilang? Ya, saya ingin supaya pembuluh darah saya ini isinya Allah semua. Itu kaget saya, merinding langsung. Saya ingin pembuluh darah saya ini isinya Allah semua. Setan itu mental. Allah. Dia pakai tasbih. Kalaupun sedang ngobrol begini, ini jalan tuh. Saya duga dia pasti zikir Allah, Allah, Allah. Ya, itu memang luar biasa tuh. Wajahnya bersih, jernih, enak dia. Ketika itu saya masih umur 20 ya, beliau sudah 40-50, udah almarhum. Ya, jadi kalau udah almarhum kita ungkapkan apa kelebihan ibadahnya tidak apa-apa tuh. Jadi contoh bagi kita juga. Nah, rahasia kelima adalah kita akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lil jannah yuqalu babu ismu rayyan. Ya. Di surga itu ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya, dulu tidak akan masuk ke dalamnya illa shaim, kecuali orang yang berpuasa. Jadi ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah, namanya Ar-Rayyan. Ya. Jangan dipanggil-panggilin tuh. Jamaah al-hidayah masuk. Jamaah al-itisam masuk. Ar-Rayyan. Tapi ini khusus untuk orang yang berpuasa. Ya. Lalu jika masuk bulan Ramadan, ya, dibuka pintu surga seluas-luasnya. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga sebesar-besar. Wa sufidat syaitan, dibelenggu setan, dikerangkeng dia. Ya. Dan berseluruh malaikat, wa nadi, apa seruan para malaikat, ya bagiyal khair halumma, wahai pencari kebaikan sambutlah Ramadan, gitu ya. Bergembira orang-orang yang mencari kebaikan, tetapi orang-orang yang mencari keburukan, orang-orang yang ahli maksiat, ya, aksir, orang katakan aksir, berhentilah. Ya bagi syar, aksir, berhentilah. Ya. Nah, jemaah sekalian, inilah 5 ya, 5 rahasia daripada Ramadan tadi, ya, yang saya sampaikan dari awal. Ya. Saya coba resumnya. Yang pertama adalah kita mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika kita berbuka puasa. Yang kedua apa? Kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, idha'ul amal, dilipat gandakan pahalanya. Jadi puasa ini, kalau orang bilang pahalanya berapa, hanya Allah tahu. Enggak 10, enggak 100, enggak 700, hanya Allah tahu. Ya, tergantung daripada puasa kita. Makanya kita puasa ini kita usahakan untuk apa? Untuk menjaga puasa kita. Ya, jangan kita sia-siakan puasa kita. Jangan kita batalkan pahala puasa kita. Ya. Misalnya apa? Menjaga emosi. Ya, jangan marah-marah. Misalnya. Ya, menjaga mata, menjaga telinga. Itu adalah untuk menghiasi puasa kita. Perbanyak baca Al-Quran. Ya. Kurangi nonton-nonton konten-konten yang gak jelas, atau kurangi nonton-nonton film. Baca Al-Quran. Ya. Kenapa? Al-Quran ini adalah mulia. Apapun yang disematkan dengan Al-Quran pasti mulia. Contohnya Ramadan,
bulan diturunkannya Al-Quran, mulia. Rasulullah, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mulia. Jibril, malaikat yang membawa Al-Quran, mulia. Hafiz dan hafizah, orang yang menghafal Al-Quran di kepalanya, mulia. Muslim dan muslimat yang mengamalkan Al-Quran, mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara engkau, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Al-Hujurat. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar. Melatih kesabaran kita. Kalau kita merasa diri kita itu orang yang temperamen, ya, kok saya ini sulit sabar ya, perbanyak puasa. Kalau kok saya ini cepat sekali emosi ya, istri dikit ini saya langsung emosi. Nah, puasa tuh, perbanyak puasa. Senin Kamis kudu dirutinkan. Insya Allah. Ya. Lalu yang keempat apa? Ibadah Allah, kebanggaan Allah di depan para malaikat. Ya, kita dibangga-banggakan Allah, senang sekali itu. Ya, jangankan Allah, manusia aja bangga-bangga kita udah senang. Manusia, ada kita punya teman bangga-banggain, oh itu senang kita, apalagi Allah gitu. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, terakhir adalah ini yang paling hebat, yang luar biasa, jannah. Kita mendapatkan surga, ya. Kenapa? Karena surga itu luar biasa. Keindahannya tidak pernah kita bayangkan dengan mata kepala. Ya. Coba tempat apa yang paling indah di Indonesia ini? Apa? Raja Ampat. Gak ada apa-apanya. Apa lagi? Dieng. Gak ada apa-apanya Dieng. Apa lagi? Danau Toba. Gak ada apa-apanya. Tidak pernah terlintas oleh mata dan kepala kita betapa indahnya surga. Ya. Makanya sahabat begitu disuruh surga itu dia nggak mau lama-lama menunggu, dia ingin segera syahid supaya bisa masuk surga. Nah, inilah sebagai ringkasan daripada 5 rahasia puasa Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat daripada itu. Ya, dan ini salah satu contoh spanduk yang bisa kita pasang di rumah kita. Ya, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, di bawah tulis satu pesan-pesan singkat. Misalnya ini, kalau di rumah saya tulis Rasulullah SAW bersedekah seperti angin berhembus. Artinya apa? Artinya supaya kita di bulan Ramadan ini bersedekahnya setiap hari. Ya, seperti angin berhembus, cepat sekali. Ya, jangan khawatir miskin. Tidak ada ceritanya orang-orang yang sedekah miskin, nggak ada. Ya, kenapa? Karena Allah udah jamin. Allah jamin. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Barang siapa yang menginfakkan daripada hartanya, yuwaffa ilaikum, aku akan balas, kata Allah. Al-Baqarah ayat 272. Jadi jangan ragu, infak sedekah jangan ragu. Allah yang jamin. Kelihatan matematika memang berkurang. Begitu kita infak, uang di hidup kita berkurang. Tapi yakinlah Allah akan balas dengan cara apa? Min haitsu la tasib, yang enggak kita duga-duga cara. Ini masalah keimanan. Sedekah ini masalah keimanan. Makanya sedekah dengan siddiq itu sama akar katanya. Sodaqah. Sodaqah. Siddiq, benar imannya. Makanya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang benar imannya. Karena dia orang pertama masuk Islam. Sodaqah, sedekah, dari situ juga katanya. Artinya orang yang beriman itu dia pasti rajin sedekah.
Orang yang pelit, kikir, medit, apalagi bahasanya, ya, marage hesek, ya, ini jauh dari iman, jauh dari sidik. Imannya itu belum benar, kira-kira gitu. Ya. Jadi jangan ragu. Al-Baqarah 272 mengatakan apa ganti sedekah kalian? Apakah gantinya setara? Enggak. Gantinya lebih besar. Al-Muzammil ayat terakhir. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan. Apa-apa yang kau infakkan, apa-apa yang kau lakukan amal kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan apa? Khairan, lebih baik. Yang kedua, wa a'dzama ajran, dan lebih besar. Kita sedekah 100.000, kita sedekah 50.000, Allah ganti 100.000, Allah ganti 50.000, enggak. Allah ganti 1 juta, Allah ganti 500.000, yang lebih besar, Allah ganti 2 juta, terserah. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita sambut, ya. Ini Ramadan masih ada 2/3 lagi. Ya, kita baru 1/3 Ramadan selesai. Masih ada 2/3 lagi. Kita kencangkan terus ikat pinggang kita, ya. Kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Ya, semoga kita nanti mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Waktunya jam 1:04. Ya, silakan. Salam. Saya mau menanyakan, yang tadi disebutkan pada saat bulan Ramadan itu pintu surga akan dibuka, Ya. dan setan dibelenggu. Ya. Pertanyaannya, kenapa manusia banyak berbuat maksiat pada saat bulan Ramadan juga? Apakah makna setan dibelenggu ini hanya ditujukan bagi orang yang memang dia berpuasa dalam bulan Ramadan? Iya. Jadi kalau banyak manusia yang berbuat maksiat di bulan Ramadan, manusia itu setan, Pak. Setannya yang manusia itu. Kenapa? Coba baca surat An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apalagi? Terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Setan itu dari jin dan manusia, Pak. Jelas ya? Udah. Silakan yang lain. Cukup ya? Oh iya, masih ada. Jam 1 kurang ya, silakan. Salam. Rahasia kedua tadi Rahasia yang kedua? Kenapa? Digandakan, dilipat gandakan pahalanya. Dari 10 sampai 700. Bukan, 10 sampai 700 itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan lebih lagi. Kan katanya Allah kan katakan begitu. Kullu hasanatin bi asri amsalihha ila sab'amiatin ila sab'amiatin dhafin atau difin illa syam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana azibi. Karena itu untukku dan aku akan membalasnya. Jadi di atas itu bisa 7 juta kali balasannya. Ya, oleh karena itu makanya kita bulan puasa ini kita hiasi ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah yang membuat puasa kita itu menjadi lebih indah. Ya, nanti belajar fikih puasa lah kita nanti. Apa yang membuat puasa kita indah? Apa yang harus kita hindarkan dalam berpuasa? Ya. Itu baik. Ada lagi? Ya baik, udah jam 1 ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.